Kalau kita banyak modal, kalau perawatannya pun nggak bagus, ya ya apa kambingnya banyak yang sakit, banyak yang mati. Nah, itu kita antisipasi sebenarnya. Untuk harian pendidikan itu sebenarnya ini di pendidikan guru, pendidikan agama Islam. Sebenarnya jauh sekali, karena mungkin dulu itu memang cita-cita ingin menjadi guru SMA. Ya artinya malah justru ini saling berkaitan. Jadi kalaupun dulu pernah ada kan kita punya junjungan ya, itu Nabi dulu pun dulu prosesnya pernah berternak kambing, pernah domba kan. Nah, di satu sisi kelanjutannya itu ada pedagang juga di pasar. Nah, sebenarnya ada tauladan tersendiri kalau kita kaitkan dengan usaha kita. Kita sudah berternak, kita sudah berdagang, itu adalah cerminan yang kita ajarkan. Jadi kalau untuk sekolah sebenarnya untuk sekolah itu ya pertama jangan gengsi. Kalaupun pendidikan tinggi pun itu nggak jadi masalah sebenarnya, karena pendidikan itu wajib, tapi mencari inisiatif inovatif itu hal yang kita usahakan. Jangan melulu kita berpendidikan tinggi atau memang kita punya ijazah yang tinggi tapi kita tidak bisa berusaha. Itu kan malah itu malah hal yang tidak dibolehkan. Jadi kalau untuk keseharian, misalkan kita tuh masih memang punya kesibukan masing-masing tentunya. Itu baik kita masih muda itu punya masih sekolah, dengan pekerjaan kita mungkin berangkat pagi, pulang sore. Nah, artinya ketika kita memadukan berternak ini, kita bisa membagi waktu untuk perawatan. Nah, perawatan ini sebenarnya simpel. Yang terutama itu bisa mengatasi pakan. Pakan ini kalau kita sudah tandu jauh-jauh hari atau kita simpan lah, artinya itu jauh-jauh hari sudah nggak bingung tentang pakan. Tentu perawatan keseharian, misalnya pakan dan sebagainya, kita bisa bantu dengan orang tua atau kakak atau istri pun sekalipun bisa untuk memberikan pakan ke ternak. Nah, kalau untuk peternakan ini yang kalau kita jalani dengan prihatin lah, artinya kita rajin menabung, memang bisa terkumpul. Tapi kalau memang tidak bisa menabung, di sela-sela kita hasil dari kambing, jual beli kambing, hasil peranakan kita, ya mungkin tidak terkumpul. Nah, yang saya rasakan selama ini, ketika itu rajin menyisihkan, ya alhamdulillah kita sisihkan ke sewa ladang, kita bisa menyewa ladang. Terus untuk kebutuhan sehari-hari alhamdulillah masih bisa mencukupi. Dan ya alhamdulillah dari menyisihkan hasil usaha kambing ini, kita karena memang punya niat mendirikan rumah, kalau 1-2 tahun ini bisa. Jadi jangan ragu kalau kita berternak di kambing ini. Yang pertama kita cari pengalaman. Jadi memang karena ternak kambing ini berurusan dengan ada satu nyawa, dua mungkin perawatan, yang kedua yang selanjutnya modal. Jadi kalau kita banyak modal, kalau perawatannya pun nggak bagus, kambingnya banyak yang sakit, banyak yang mati. Nah, itu kita antisipasi sebenarnya.
kalau kita sudah mempelajari gimana mengantisipasi tingkat kerugian kematian, tak rasa tidak ada keraguan untuk berternak sama jual beli. Untuk pencapaian kita, karena tadi itu kita masih menabung untuk bikin rumah, kita sudah belikan untuk sebidang tanah. Dan satu sisi kita nabung kayak punya teman atau saudara itu kita sisihkan untuk beli pasir, untuk material lah sebenarnya, untuk suatu saat nanti kita mendirikan rumah. Jadi ketika baru memulai, dirasa jangan ambisi kambing yang mahal. Jadi untuk kelas ekonomi saja, untuk kelas pedaging kita bertahap. Jadi kita pelajari bagaimana perawatan kambing ini dengan pola makan, dengan keseharian itu di kandang kita itu apa memang dari transisi kandang kita itu bagus atau tidak. Jadi kita bisa mengamati itu. Nah, kalau ketika sudah kambing ini sudah mulai bagus, makannya udah enak, kita bisa ke tahap selanjutnya. Kita bisa berambisi kambing yang mahal mungkin lah, mungkin yang kelas kontes dan sebagainya. Jadi kalau untuk pemula, saya rasa untuk kelas pedaging aja ini dengan harga pasar yang standar, dengan harga jual yang di pasaran terjangkau. Kalau untuk pemula itu lebih sarankan breeding, karena breeding itu dengan peranakan itu kita bisa mempelajari bagaimana nanti rotasi itu penjualan itu lebih mudah. Tapi kalau fattening ini biasanya kalau tidak keluar di belakang atau memang tidak ada pemborong yang kelas pedaging itu agak sulit. Jadi lebih disarankan ke breeding. Kalau untuk modal ya mungkin karena untuk pemula sebenarnya lebih disarankan untuk beli indukan babon yang masih muda, laktasi 1-2 kali. Karena nanti begitu 5 bulan 6 bulan itu sudah ada harapan, karena lebih cepat dia untuk beranak. Tapi kalau untuk dere itu biasanya lama, apalagi kalau usia masih 3 bulan sampai 4 bulan itu lama sekali. Nanti disarankan kalau memang ada modal beli indukan babon yang laktasi 1-2 kali. Bagusnya sebenarnya bagus yang bawa anak, tapi kita bawa anak itu kita lihat anaknya dulu perkembangannya bagus atau tidak. Takutnya kekurangan susu atau memang susunya itu rusak, itu biasanya peranannya agak jelek.